Iya, Ya. lagi Assalamualaikum tunggu. Ustaz Munali. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng wabarakatuh. Ustaz. Sugeng nggih. Oh, gini, nggih, saya kok menyerang Pak Yaisan, Mas, saya lepas saja. Kenapa? Loh, Wah, nanti kalau ada probleman dipakai PC-nya gitu. Lebih lebih keren kalau pakai PC Ustaz Munali. Oh, gitu, nggih. Iya. Bapak Ibu. Suka saya. Pakai PC Saya kan itu biasanya nggak kemarin pakai waktu hari ini karena ikut menyesuaikan sama ibu-ibu serba hijau, makanya songkonya juga hijau. Oh, makanya itu luar biasa. Mau tapi Ini jangan songko hijau banyak di sini nih. saya ini pakai hijau tapi kok seperti putih ya. hijau muda berarti. Hijau seperti putih hijau muda. Ada teman yang caleg Dewan Perwakilan Daerah, kan dia apa namanya? Songkonya sering digelari songko hijau. Alhamdulillah kemarin terpilih. Dia di Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat Daya. Terpilih Alhamdulillah. salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini Prof. Imam ditelepon Bu Indah Purno, khawatir saya di Purwokerto merasakan alam desa terus lihat dengar tarhim tidak di Surabaya. Iya, kemarin di perjalanan itu. Udah nyampe insya Allah. Dia Purwokerto atau ininya, Pak Munali? Iya, kalau Bisa mudik atau- ke biasanya kalau ke Purwokerto ya ke Bumen. Kebumen mungkin ya, lewatnya ini. Assalamualaikum Ustadz Rizky dari Banda Aceh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal Bapak. Ya, Salam kenal semuanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz Munali udah hadir ya. Alhamdulillah. Wah, Bunda Metria akhirnya dapat bergabung. Luar biasa. Hari ini Indonesia Gimana banget. nyebutnya? Sembunyi aja nih. Ini dari ujung Aceh langsung nyamping ke Sumatera Barat, nyamping ke Jakarta, Depok. Lampung ora Pak Ustaz. Siap. Sumatera lengkap nih. Lengkap dari pulau apa Banda Aceh Aceh sampai sampai Papua Lampung. ya. Bukit Tinggi sudah hadir belum Bukit Tinggi? Kalimantan Ya. jangan lupa. Masih sholat. Oh, Sama Iya. Sofni masih sholat, Bunda. Iya, iya. Betul-betul sudah republik. Itu Sopni udah. Bukit Tinggi udah nih. Bukit Tinggi, tanah datar, tanah karung, Tanah Tanah datar. laut. Tanah Laut. Persaudaraan pada datar dengan pada laut. Tanah Di laut Lampung itu tanah ladu. dari Kalimantan Bu ya? Kalimantan Tanah laut. Selatan, Ustaz. Kalimantan Selatan, ya. Iya. Karena kok ada di laut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini dari pemilik Penguasa Indonesia ujung Jayapura. timur. Masya Dari Allah. Yang dari paling Sengkang. Pendekar ujung timur. Jayapura hujan. Laporan selesai. Jayapura hujan ya. Sorong gerimis. Ya. Ada lagu Kota Palu Pak Yai. juga. Ada lagu Kota Palu. Indonesia sudah masuk musim penghujan ini. Di Banda Aceh juga beberapa hari terakhir ini ada hujan juga. lagunya Bu Sugiati Assalamualaikum. nanti itu. Dari Balikpapan. Waalaikumsalam, Ustaz Firman. Insya Allah ini Pak Ustadz Firman Balikpapan ya. Lagunya nanti ada Pak Yaisan Mas. Di sorong gerimis aji. Diganti. Lagunya diganti. Lanjutannya yang tidak enak itu. Gitu ya. Coba bagaimana tidak enak itu? Coba. Diteruskan. Pasti lagunya Benyamin itu. Oh, iya.
Nanti saya sudah mapara dilanjutkan ya Pak Munali. Siap. Ya kita mulai lagi nih Pak Munali. Nggih. Bosnya udah datang tuh, udah siap. Siap. Kita mulai ya. Kita mulai Ustaz. Oke, siap. Ya, dimulai aja Bu Mary. Nggih. Oke, siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini di akhir Ramadan kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keberkahan sehingga kembali kita berkumpul di ruangan virtual untuk mengikuti kajian dalam Maparat ke hari ke-30. Kemudian salawat beriringan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, Irotizen dari Sabang sampai Merauke, yang terhormat juga kepada para panitia, yang terhormat kepada Ustadz sebagai penceramah kita pada hari ini yaitu Ustadz Hizkil Afandi, yang terhormat juga kepada Ketua Umum Mapara Ustadz Munali, Ananda Amarzian Marzak, kemudian moderator kita Ibu Lina Mulyati, serta penyelaras Dr. Sugiyarti, serta Bapak Ibu semuanya tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Baik, diawali dengan keceriaan kita pagi hari ini, karena besok kita akan menyambut Ramadan, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Jepara, jangan lupa membeli ketan durian. Selamat pagi, peserta Mapara. Mari kita tutup Ramadan dengan kajian. Baik Bapak Ibu semuanya, para Irotizen, semoga kita diberi kesehatan. Hari ini kita mulai acara Mapara kita pagi hari ini dengan tilawah yang akan disampaikan oleh M. Amarzian Marzak dari SMA Muhammadiyah 4 Kendal dengan membacakan surah yang dibaca yaitu Ar-Rum ayat 30. Semoga nanti dengan bacaan ini kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi suatu penyemangat bagi kita semuanya. Kepada Ananda Zian, sudah hadir ya? Nggih. Sudah. Ananda Zian. Tadi perasaan sudah hadir ya? Sudah. Sudah hadir. Oke, silakan. Suaranya masuk gak? Izin, suaranya masuk. Masuk, Mas Ian, masuk. Sudah Kak, masuk. Terdengar. Sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ana Nazian Waalaikumsalam. telah membacakan tilawahnya di hadapan kita bersama, di mana membacakan surah Ar-Rum, di mana manusia itu adalah makhluk yang fitrah. Sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu kembali menjadi fitri. Mudah-mudahan 1 bulan Ramadan yang telah kita lalui dapat menjadikan kita manusia-manusia yang kembali fitrah sebagai insan-insan yang akan menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Baik, Ya Rabbal kita Alamin. lanjut. Amin, amin ya Rabbal Alamin ya Bunda. Oke, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum Mapara, yaitu Ustadz Munali STMPD. Ustadz Munali, dipersilakan. Terima kasih Bu Madia, Ibu Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah di penghujung Ramadan 1445 Hijriah ini kita kembali dapat bertemu, dapat menata hati untuk terus ya beristiqomah kepada jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak yang kami hormati, wabil khusus ini para pemateri bertugas di hari yang terakhir di bulan Ramadan kali ini, hari di mana para pengelola dapur Mapara utamanya ini berjibaku. Ya, berjibaku kenapa? Karena yang terakhir itu harus betul-betul dipastikan, dan ini tidak gampang karena harus mensupport ya di waktu-waktu sebelumnya yang sekiranya tidak dapat hadir atau karena mundur atau karena sesuatu hal. Jadi perubahan-perubahan itu menjadi tantangan. Nah, Ibu Bapak sekalian, Mapara ini adalah tiga kegiatan via Zoom yang digagas bersama-sama dengan Aero Society itu sejak masa pandemi. Ada satu sebetulnya yang ini juga rencananya akan kita hidupkan kembali. Jadi yang Ahad pagi. Dulu pernah kita gagas itu, tetapi kemudian karena berbagai pertimbangan sehingga belum dapat dilanjutkan. Nah, Mapara salah satu kegiatan kita yang luar biasa yang dapat secara istiqomah. Ini tidak lepas dari peran Ibu Bapak semuanya yang luar biasa. Dari seluruh Indonesia saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, meskipun saya hafal misalnya yang di layar ini, misal Ustadz Bu Metria ini, erotizen yang ada pada kontak box saya yang saya berikan kepada pengelola dapur. Ada Bu April, Bu Indah, Putri, Bu Umi Ibalia itu kesibukannya ya mengolah telepon dan seterusnya. Kemudian Ustadz Abu Nawas ini yang 100% dapat hadir. Kemudian Bu Endah Pekalongan, Ustadz Sanmas, kemudian Bu Sofni, Bu Dr. Rukiati, dan seterusnya, Bu Sri Haryati Semarang. Bahkan Bu Sugiyati Depok ini juga andalan. Jadi mohon maaf Bapak, kalau yang terakhir itu bukan berarti sebagai pelengkap, bukan. Tapi adalah betul-betul sebagai personil yang memang kita anggap itu sudah sangat fit ya. Jadi begitu kita minta tolong pasti jawabannya siap, dan alhamdulillah dapat hadir semuanya. Kemudian berikutnya juga tidak lupa wabil khusus ini ke Prof Imam ya, meskipun pagi hari ini mungkin beliau belum dapat bergabung ya. Yang jelas motivasi beliau sangat luar biasa kepada kita semua. Saya menganalisa begini. Kalau rata-rata di setiap pagi itu kita dapat
mengumpulkan 70 orang, meskipun di hari pertama, kedua, ketiga itu mencapai angka 100 ya, di peserta Zoom itu. Kemudian lambat laun itu bergeser ke angka 70 rata-ratanya. Nah, itu memang sebuah proses ya, proses peningkatan seperti tadi dibaca di surat Ar-Rum itu. Saat kita kembali menjadi manusia sesuai dengan fitrah itu kan berarti ada kebersihan jiwa kita itu. Dan karena itu saya sangat-sangat berterima kasih kepada semuanya ya, adanya panitia, chair, kemudian steering komitenya, organizing komitenya itu atas support dari Bapak Ibu semua yang ikut hadir. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih jika kami itu mungkin saya mungkin dapatnya hanya menyupport juga, karena yang bergelut itu ya ibu-ibu kita para sekretaris itu. Tapi kalau tidak ada support dari Bapak Ibu semua peserta, ya mungkin kita tidak akan menjadi apa-apa. Artinya supporting, kolaborasi, ya lintas semua ini sangat luar biasa. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ditunjuk. Kemudian ada beberapa juga kemarin sempat ya terkait dengan proses tampilan, ya kenapa kok yang ditampilkan hanya 3 orang di flyer dan seterusnya. Itu kalau ditampilkan 7-8 orang itu ya kurang elok juga. Nah, sehingga ini juga bagian dari tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Ibu Bapak semua, para host, para chair atau cair ya. Ya itu yang dengan sukarela memberikan waktunya itu. Dan insya Allah tidak ada sesuatu yang tidak bernilai. Apalagi kajian-kajian kita selalu update ya, terlepas dari suasana yang masih berjarak jauh, artinya nilai-nilai ya ilmu-ilmu yang kita peroleh ya, terutama ilmu-ilmu rasa persaudaraan yang luar biasa. Bahkan saya kemarin sempat tidak dapat membayangkan ya, kalau boleh kemarin berandai-andai itu kan bisa bertemu di mana, itu kan luar biasa sekali. Nah, itu Bapak semua, sekali lagi terutama wabil khusus untuk para donatur ya, para donatur di Aero Society yang terus ya mensupport ya, karena Zoom ini sering disampaikan oleh Prof. Imam sudah dikontrak 1 tahun ke depan. Jadi 1 tahun ke depan itu sudah dapat kita gunakan. Oleh karena itu saya juga tidak dapat menyebut satu persatu dari Ibu Bapak semuanya. Yang jelas kami mencoba ya, dapat kami dengan waktu, dapat kami dengan keluangan ya, di antara Ibu Bapak yang super sibuk itu. Dan yang terakhir kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan selama tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan ini ada hal-hal yang kurang atau tidak berkenan kepada Ibu Bapak semuanya ya. Jadi karena sebuah proses ya, proses apalagi dengan teknologi yang luar biasa, ini tidak ada persamaan juga, tapi artinya sudah dapat kita lanjutkan bersama-sama. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak semuanya. Saya mohon maaf sekali lagi tidak dapat mengabsen satu persatu ya, meskipun secara nama dan ini dapat kita sebut. Nanti mohon para host, para moderator dapat mewakili untuk mengabsen saudara-saudara kita. Ada yang baru bergabung, ada yang sudah lama, dan ini adalah sebuah dinamika dalam sebuah komunikasi society itu. Sekali lagi, saya berterima kasih, dan di akhir ujung Ramadan ini, kami menyampaikan, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, minal aizin wal faidin. Ya, semoga puasa kita, sholat kita, amal ibadah kita, sedekah kita, zakat kita senantiasa diterima oleh Allah dan menjadikan hati kita menjadi lapang, pikiran kita menjadi bersih, perasaan kita betul-betul menjadi perasaan manusia sesuai dengan fitrah, yaitu tanpa ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia, itu sesuai dengan kodratnya Allah SWT. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, saya kembalikan ke Bu Dr. Metria dari Sumatera Barat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Munali. Tadi luar biasa pemaparan Ustadz Munali tadi ya, memang benar sekali Bapak Ibu. Saya sendiri yang bergabung di RSUST yang belum berapa lama tapi sudah merasakan bagaimana silaturahminya yang sangat luar biasa sekali. Walaupun kita tidak pernah berjumpa, tetapi kita merasakan satu keluarga dari Sabang sampai Merauke sana. Mudah-mudahan mungkin di lain kesempatan kita mungkin bisa membuat event yang benar-benar kita bisa bersilaturahmi itu secara luring ya Ustadz ya. Mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi juga oleh Ustadz Munali atau misalnya dengan Prof. Imam. Karena memang apapun yang diinisiasi oleh Prof. Imam itu benar-benar untuk kebaikan kita semuanya, untuk kemajuan kita semua, sehingga para Aerotizen yang ada di seluruh Indonesia ini benar-benar mendapatkan semangat baru, mendapatkan suatu hal yang berguna bagi kita, baik itu dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dan juga mungkin saya minta maaf juga jika di awal tadi tidak dapat menyapa satu persatu Bapak Ibu semuanya. Kemudian tim panitia yang memang sangat luar biasa sekali. Saya perhatikan dari awal Mapara sampai terakhir itu benar-benar luar biasa banget. Gerakannya benar-benar langsung cepat menghubungi dan me-arrange-nya sehingga kegiatan kita ini benar-benar menjadi suatu hal yang dikemas dengan sangat baik sekali. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali Ustadz Munali. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Mungkin kalau Prof. Imamnya belum hadir ya. Jadi seperti dikatakan Ustadz Munali tadi, Sudah, Bu. walaupun Prof. Sudah. Imam belum hadir. Sudah ya? Sudah. Nih. Alhamdulillah. Tapi kita belum. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kita minta motivasi dari Prof. Imam Robandi sebagai founder Aero Society dan juga sebagai motivator bagi kita semuanya. Prof. Imam, silakan Prof. Dari tadi maaf Prof. Lupa menyapa karena dari tadi tidak belum kelihatan. Assalamualaikum Silakan Prof. warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wala quwata illa billah. Sehat semua. Alhamdulillah. Mbak Metria dari Lintau yang luar biasa pagi hari. Suaranya sudah menembus Zoom dari Sabang sampai Merauke. Ini saya agak terlambat karena ngatur signal, ternyata di kampung juga tidak mudah. Saya baru merasakan betapa sulitnya seperti Ustadz Munali, terus apa lagi ya, yang hidupnya di kampung, saya baru merasakan sekarang ini ya. Ternyata dahsyat sekali untuk ngatur-ngatur ini. Nyari oloran kabel, nyari stop kontak, ternyata tidak gampang. Ya. Hari ini luar biasa, ini hari ke-30, kita berpuasa Ramadan dan insya Allah menjadi final. Nanti malam kita sudah takbir ya. Sebelumnya karena ini fundamental. Maaf, kopiah saya di mobil, jadi tadi belum ketemu kuncinya, ada biarkan dulu aja. Saya sapa karena ini terakhir, besok sudah Idul Fitri. Ini yang hadir kita Pak Kiai Afandi dari Kandang Haur. Siap Pak Profesor, siap. Biasa, kumaha Kandang Haur sekarang. Alhamdulillah. Kandang Haur itu daerah-daerah yang dilintasi mudik ya, yang dilintasi mudik. Dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Mbak April di Tanah Laut, sehat selalu. Saat ini. Mbak Saida dari itu mana? Mbak Glen ya, dari Mbak Glen. Pusatnya Duren itu rumahnya Mbak Saida. Pak Kiai Sanwas ini dari Sorong. Zaman dulu saya kecil ya, kalau ada nyanyian itu Sorong kanan, Sorong kiri gitu. Luar biasa. Di Papua Barat Daya, Mbak Lina Mulyati dari Tegal, nggak tahu ini Tegal yang mana. Karena di Bandung juga ada namanya Tegalega ya. Di Tegal Jawa Tengah. Jawa Tengah, Pak Prof. Dekatnya Bunda Dewi Semarang. Gitu ya, ya. Masih skill Afandi ini guru di mana ini? B-nya itu Bandung, Banjar atau mana nih ya? Banda Aceh, Pak. Oh, Banda Aceh, Banda Aceh. Ya. Kami datang di Banda Aceh. Ini saya baru tahu ternyata di Kebumen di Gombong ini pukul 5 masih gelap ya, karena di Surabaya pukul 5 udah terang benerang, masih gelap. Betul kata saya. Temanggung di lereng Gunung Sumbing yang selalu dingin ya. Pak Sugiyarti dari Depok, Kota Kenangan Depok, Margonda dan sekitarnya.
Bu Rahma Mustika Wati Sehat, Prof. dari Adi Mulyo dan sekitarnya. 22. 22 ya, Bedeng 22. Terus sama Sopni Bukit Tinggi Birugo, Guru Kiati. Alhamdulillah sehat, Prof. Sehat selalu. Amin. Oh ya, terima kasih yang banyak ngirimi kue di rumah saya. Rumah saya seperti rumahnya lurah jadinya. Banyak kue, roti apa kecil, saya nggak tahu namanya, pokoknya apa ada diberi apa itu apa buah menti atau macam-macam lah, macam-macam ya. Ya. Guru Kiati di lereng Gunung Merapi yang luar biasa, sejuk di sana. Mbak Umi Putri Ibalia Kaltim, Putri Mulyani di Kabupaten Karanganyar, Ustadz Munali tentu saja di lereng Gunung apa kalau di sana ya, Gunung Kawi boleh lah karena dekat Gunung Kawi. Bu Irawati dari Bengkulu, Pak Firman Balikpapan, Mujibur Dakwah Ustadz kita yang hebat dari Kartosuro dan Sukoharjo. Hari ini Kota Bunawas dari Jayapura, Jamaluddin Sulawesi, Mbak Sunarti di Kota Semarang. Ini Semarang sedang ruwet-ruwetnya karena apa namanya, tempat mudik ya, Semarang itu apa namanya, Macet, Prof. Macet, Prof. iya ya, Semarang itu kalau dalam bahasa ICT-nya itu apa ya, yang hub lah, hub itu ada hub ya. Terus Bu Nurfin dari ini tumben Pak Samad dengan Bu Nurfin akur. Nah, kalau gini biasanya pulsanya sama-sama ada, HP-nya sama-sama ada pulsanya, biasanya dua-dua gini. Kalau pulsanya cuma satu, biasanya HP-nya untuk berdua. Bu Silvi dari Malang sudah. Ini kan terakhir. Prof, pagi ini. Oh ya, ya, good. Nggak tahu Bu Silvi yang satunya dari mana. Oh ada lagi? Oh. Ada lagi. Bentar, ini belum sampai ini banyak ini 79. Pak Elman dari Lamongan, Bu Elisatin dari Sidoarjo dan Malang. Bu Roh Mulyati ini tetangga kita ini di daerah Kebumen ya, tapi nggak tahu Kebumen mana. Betul Pak, ayah Pak. Ayah, ada yang ayah, ada yang ibu ya. Iya. Dekat Jati Jajar, monggo. Oh gitu ya. Mbak Arum dari Karanganyar, Teni Daul dari Kebumen, dari Bandung. Kumaha ayah nama Teteh? Bulia dari Klaten, terus macam Isuki Masona dari Pacitan, ini dari Pacitan, saya tahu lagi mudik. Lia Jahrulia itu Jakarta, Mbak Lia itu. Bu Sri Haryanti dari Semarang. Semarang kali ini banjir ya. Bu Retno dari Cirebon, ini Bu Retno mudik ke Jogja apa enggak ini? Ustaz Aziz Sulani di mana ini? Pulang kampung enggak ini? Wah, ini sedang sibuk ngurusi pengajian ya. Mbak Titi Jogja, Mbak Musrihid Weli dari Boyolali, Mbak Endang Agustin ini pulang Gombong nggak ini apa di ini mana Palangkaraya? Teh Nonong ini dari ini mana Makassar ya. Ini kelihatannya nggak ada nama kotanya, kelihatannya mudik ya, tidak ada nama kotanya ya. Iya Prof, mudik Prof. Iya, Bu Haryanti luar biasa. Terima kasih Bu Haryanti, oleh-olehnya luar biasa, banyak sekali nih. Ada kue apa. Sehat selalu, Prof. Salam Selalu. hangat buat Pak keluarga. Firman ini tumben rukun ini Pak Firman dengan Bu Firman. Ada semua di sini. Dan lain-lain ya, ini banyak banget karena 79, tapi oke lah, walaupun tidak saya sapa, tapi hati saya menyapa semua yang ada di sini. Pak Darminto ini luar biasa, juragan pecel di Madiun, yang biasa kalau saya di Madiun, ke Nganjuk, biasanya diajak ke pecel yang bungkusnya daun jati. Hari ini adalah hari terakhir Ramadan di 1445. Besok insya Allah kita bersolat Id. Satu hari pertama sampai hari ke-30 kelihatannya cepat banget. Saya masih ingat waktu membuat itu flyer awal-awal. Koordinasi awal-awal Pak Munali, Ustadz Munali masih berkali-kali nelpon ke saya, masih bingung mencari pembicara. Sekarang sudah menjadi omongan itu sudah menjadi cerita, sudah menjadi masa lalu. Ya, ada yang mundur, ada yang suruh membaca Quran tidak jadi, ada yang jadi moderator takut dan lain-lain. Sekarang sudah menjadi masa lalu.
dalam bahasa Inggrisnya itu sudah menjadi past tense ya, sudah past tense. Semoga semua lancar dan yang membuat flyer juga macam-macam ya. Flyernya saya senang flyernya warna-warni dan tidak ada flyer yang tidak bagus, semua bagus. Jadi keren lah. Jadi meningkat, yang membuat flyer juga meningkat, pengetahuannya semua yang jadi moderator juga meningkat dan semua yang menjadi pembicara juga, yang menjadi pendengar seperti saya juga meningkat, banyak ilmu yang kita peroleh. Hari ini pembicaranya siapa ya? Saya maaf seharian kemarin nggak baca. Ustadz Hizkil, Ustadz. Oh ya, oh yang Dari dari Banda Aceh, Prof. Itu. Wah, luar biasa. Di sana masih belum sahur di Banda Aceh. Kalau jam begini nih. Aduh, ada Teteh Nida ini ya. Ini Prof, Ustadz Hizkil itu kakak sepupu saya, Prof. Oh gitu? Ya. Assalamualaikum Teh Nida, Prof Iman. Ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semoga Cak Edu baru datang ini. Ya, selamat datang semua. Ya apa ya yang saya katakan terima kasih sekali karena sudah lancar. Ya, sudah lancar selama 1 bulan. Dan tidak mudah. Ya, dinamikanya jatuh bangun jatuh. Tapi yang jelas pasti akan menambah pengalaman. Akan menambah pengalaman kita masing-masing dan pengalaman ini dapat kita adopsi dan ditularkan di sekitar kita. Ya mungkin hanya untuk acara-acara keluarga gitu sudah dapat menghandle acara. Ya, mungkin kumpulkan aja keluarga, acara seperti ini untuk keluarga sudah dapat. Ya. Apalagi RT sudah oke semua. Yang terakhir saya merasakan karena pulang kampung ya merasakan sesuatu banget. Ini laptop saya ini bawahnya ini blacknya kue itu kongguan. Jadi ini karena di kampung ya mejanya isinya kue semua jadi saya tumpahkan di bawahnya itu kongguan. Rengginang ada apa ini nggak tahu. Pokoknya saya tumpahkan gitu aja ini. Ada wajib. Jadi di kampung halaman ya menikmati sesuatu banget. Indonesia itu indah banget. Saya perjalanan dari Surabaya sampai ke Gombong ini banyak sekali yang sangat berbeda sudah ya, berbeda. Jadi saya tidak tahu kalau saya bukan ahli ekonomi, tapi minimal ada pertumbuhan ekonomi kagetan ya jalan ya. Kaget semua kaget. Jadi kalau Bapak Ibu lewat jalur selatan itu kehidupan dahsyatnya bukan main kehidupan. Ya, apa namanya warung semua buka, tidak ada warung sate yang tidak ada yang orangnya tidak antri, tidak ada. Hanya cuma begini apa namanya? Mungkin karena di kampung ya pokoknya yang duluan ya yang mengambil gitu kan. Yang biasa antri ya harus wong ngalah luhur wekasane kan begitu kan. Jadi dan lain-lain. Tetapi saya senang karena berjumpa dengan banyak orang, nggak tahu kenal apa tidak, yang penting berjumpa di jalan dan mereka sangat gembira. Orang Indonesia itu orang yang muda, banyak bersyukur. Ya. Jalan tol belum jadi saja sudah dapat kita nikmati, enaknya bukan main, kan luar biasa. Bayangkan loh, jalan tol masih berlubang-lubang, masih waduh gitu. Tapi karena kita punya rasa syukur ya alhamdulillah ya senang. Jadi sesedikit apapun yang dapat kita nikmati kita syukuri ya. Itu saja dari saya Ustadz Munali dan semua terima kasih yang telah berpartisipasi selama 30 hari menyukseskan Mapara ini dan semoga ini menjadi amal soleh kita masing-masing. Amin. Dan amal soleh saja tapi amal jariah. Amal jariah itu amal yang dibawa ke liang kubur kita nanti masing-masing. Saya rasa itu semangat tetap. Insya Allah sampai nanti sore kita berbuka dan insya Allah besok pagi kita akan melaksanakan sholat id dan saya di sini akan menjadi makmum ya karena ingin merasakan opor dan ketupat. Nggak tahu ada apa tidak saya juga nggak tahu ya, pokoknya semoga besok kita dapat merasakan kegembiraan setelah kita 1 bulan Ramadan berpuasa. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas motivasi yang telah diberikan kepada para santri IRO kita. Mengingat ini adalah Mapara kita terakhir, Prof, mungkin kita foto bersama dulu, Prof, bersama Bapak Ibu yang ada mulai dari Sabang sampai Merauke.
karena ini adalah momen terakhir kita mengikuti Mapara di tahun ini ya. Jadi mudah-mudahan di tahun depan kita bisa berjumpa lagi di Amin. Mapara berikutnya. Amin. Silakan Mungkin Bapak difoto Ibu yang semuanya boleh ininya open bagus, HP-nya bagus, siapa saja. Kita Bapak dari sini halaman pertama. Semuanya on kamera, senyum semuanya, ya, buka bilang kamera dulu ya 11. Bapak Ibu ya. Saya share Nanti saya screen. kasih aba-aba ya. Oke. Saya kasih Iya, aba-aba itu 1, 2, 3 dulu. halaman pertama, silakan dijebret Pak Munali. Oke, benar. Saya kirim dulu, sabar ya. Kita lihat dulu semua Halaman udah kedua. open kamera belum Ustadz? Bentar. Belum semua. Pak Bunawas itu Belum semua mungkin ya sedang Mas ya? kemana itu? Atau Halaman mungkin ada kedua. gangguan sinyal sehingga nggak bisa buka kamera. Bu Indah kameranya bagus, nggak apa-apa. Oh ya, nanti Bu Indah mengambil ya Bu Indah ya. Saya kasih aba-aba ya. Oke, udah siap Bu Indah? Iya, Bu. Iya, Oke, siap, sudah. slide pertama ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya mungkin Bapak Ibu kita nggak pernah tahu di slide mana ya. Jadi tetap aja pasang senyum terbaiknya. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga, 1, 2, 3. Next, 1, 2, 3. Ini sampai berapa slide ya? Saya nggak bisa lihat kalau saya pakai HP soalnya. 9 biasanya 4 slide. Ada 4. Udah 4 ya, udah 4 ya Bu Indah ya? Ya, sudah, Bu. 4, ya. Oke, sudah ya, sudah semua ya. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak Prof. Selamat terus hari semangat. lebarannya di kampung Prof. Yes. Oke, taqabbalallahu minna wa minkum Prof. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa lagi di Mapara berikutnya ya Prof ya. Ya Allah, insya Amin Allah. ya rabbal alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, baik kita lanjut ya ke cara selanjutnya yaitu penyelaras dari Dr. Sugiyarti dari Depok. Bu Sugiyarti sudah hadir nggak? Sudah. Oke, silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Imam Robandi, founder Iro Society kita. Alhamdulillah saya bersua beliau sejak tahun 2018 ya Prof. Alhamdulillah hingga sekarang. Di mana ya? Di P4TK. PTK ya. Wah, Iya, pelatihan penulis karya udah 5 ilmiah tahun keren, yang Prof. lalu yang luar biasa. Iya, Masya Allah. Yang terhormat Ibu Dr. Metri Eliza, Iro Tanah Datar Sumbar. Lalu Ananda Amar Zian Marzak selaku pembaca Al-Quran kita dari SMA 404 Kendari. Bapak Munali, SPD MPD. Lalu Ibu Lina Mulyati, insya Allah nanti moderator kita. Kepala TK Aisyah 3, dan Ustadz yang keren kita nih, Ustadz Hizkil Afandi, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah dari Banda Aceh, serta para Iro Lizen di seluruh Indonesia yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersua di hari terakhir untuk Mapara 3 kita ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat bersua di Mapara yang keempat. Jadi jalan-jalan ke Kota Purbalingga, jangan lupa singgah ke Bekasi. Salam hormat tim Mapara 3, semoga keren dan selalu berkolaborasi. Oke, mudah-mudahan nanti di Mapara keempat saya juga bisa aktif lagi sehingga kita bisa dapat bersua walaupun bersua di dunia maya, apalagi nanti dalam dunia nyata. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, Alhamdulillah saya sudah bersua juga nih dengan Ustadz kita, sudah bertanya-tanya ya Pak, Pak Ustadz kita yang keren ini, Bapak Hizkil Afandi. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memaknai dari Idul Fitri, kembali fitrah, nanti akan dibahas lebih detail oleh Ustadz kita. Nanti akan dibahas dari Surah Ar-Rum ayat 30 dan juga mungkin kita pernah dengar dari hadis dari Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi mudah-mudahan kita dalam waktu
30 hari ini kita sudah berpuasa dari hari pertama hingga hari terakhir. Mudah-mudahan ini membuat kita menjadi kembali fitrah. Fitrah sebagai jati diri kita selaku manusia dan kita dapat terhindar dan dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengkontaminasi fitrah manusia karena memang dalam 11 bulan ke depan mudah-mudahan pondasi kita dalam 1 bulan ini dapat menjadi lebih kuat untuk menyongsong 11 bulan ke depan dan bulan-bulan yang akan datang. Dan mudah-mudahan dari sini saya juga merasakan adanya rasa kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersilaturahmi, walaupun jauh tetapi terasa seperti keluarga dekat. Jadi teman-teman handai tolan yang ada di Iro Society ini serasa keluarga sendiri. Jadi kalau ada waktu kita pasti silaturahmi dan kita posting Prof Imam, kita bersua dengan Iro Society seperti itu dari Ibu Marlina. Waktu itu sempat ya Bu Somni hampir, tapi karena waktunya sudah penerbangan belum sempat. Mudah-mudahan bisa ke Bukit Tinggi dan ketemu Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan dari 1 bulan ini kita mendapatkan fondasi sehingga kita bisa dapat mengurangi kesalahan-kesalahan kita dan kita menjadi lebih soleh sehingga menjaga fitrah kita selaku manusia. Kepada Hero Society yang saya banggakan, ini adalah satu momentum yang saling menguatkan karena kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kita saling memberikan penguatan dan juga berlaku untuk ayo kita melakukan kebaikan. Bahkan seperti beberapa pertemuan yang lalu, Prof. Iman menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang keren. Ketika seseorang yang pagi biasanya sudah mengantuk, inginnya tidur, ibarat kereta itu perlu kelembaban, sehingga butuh daya dorong untuk bisa kita melakukan sesuatu yang menjadi lebih keren. Ketika sudah bergerak, maka kita susah untuk dihentikan. Dan ternyata kita akan dihentikan karena sekarang sudah mau para terakhir. Tetapi apa yang sudah kita peroleh, kita bisa mengobati rasa kerinduan kita. Karena di sini ternyata keren Prof, banyak YouTuber dan streaming. Jadi kita kalau kangen kita bisa lihat, oh Wafara ketiga, oh pertemuan hari 1 hingga ke-30 kita dapat membuat rekam jejak digital yang terbaik. Karena para Bapak Ibu yang ada di sini kita bisa membanjiri dengan konten-konten yang positif bukan hanya sebagai konsumen dan kita bisa membuktikan dari Hero Society ini. Mungkin itu saja kepada Bapak Ibu yang saya banggakan. Semoga kita kembali fitrah seperti yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Hizkil Afandi SPD, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Banda Aceh. Mungkin mohon izin saya bacakan pantun kembali. Jalan-jalan ke kota Perigi, silakan singgah ke Mekarsari. Sunset Ramadan beranjak pergi, berganti fajar Sawal di pagi hari. Jalan-jalan ke kota Kediri, jangan lupa ke Pulau Sumbawa. Semoga kembali menjadi fitri insan yang lebih bertakwa. Baik, ikan kakap, ikan patin paling enak makan di restoran. Mohon maaf lahir batin atas segala tindakan. Ada Ferdian, ada Orah Kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Dr. Sugiyarti ya. Keren Udah pantun. diborong nih pantunnya. Tadi Baik yang Bapak Ibu, luar biasa nih. tadi pantunnya yang ada patin-patinnya ikan patin di mana itu tadi? Ikan patin ada. Kalau kita ke ini Prof, ke pasar ada ikan patin, apalagi kemarin Prof itu banyak foto-foto pasar jadi terinspirasi. Oh gitu ya, ya oke. Terima kasih Prof, sang inspirator. Oke, terima kasih Bu Dr. Sugiyarti. Oke, baik Bapak Ibu, sampailah di penghujung tugas saya sebagai host pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada moderator kita, Ibu Lina Mulyati, SPD. Cuma sebelumnya saya akan bacakan sedikit profil dari moderator kita pada pagi hari ini. Ibu Lina adalah seorang kepala TK Aisyah 3 Kejambon, Kota Tegal. Beliau lahir 26 Juni 1982, memiliki 5 orang putra dan putri. Sebagai Ketua Igabayat Tegal tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian aktivis Nasihatul Aisyah dan Aisyah Kota Tegal, guru berprestasi di kota dan Kabupaten Tegal,
Guru Prestasi tingkat Kecamatan Tegal Timur, Kepala Berprestasi tingkat Kota Tegal, dan beliau memiliki moto hidup yaitu lakukan yang terbaik di setiap kesempatan. Masya Allah sekali, moderator kita akan memandu kegiatan ini dengan segudang prestasi yang telah beliau dapatkan. Mudah-mudahan nanti beliau bisa memandu acara ini sampai nanti akhir kesimpulannya. Sebagai host, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya izin pamit dan saya serahkan tugas selanjutnya kepada moderator kita, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Metria Eliza atas waktu dan kesempatannya untuk saya memoderatori acara Mapara pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Gurunda, Ayahanda, Profesor Imam Robandi, founder Aero Society yang selalu memotivasi dan menginspirasi kita semua melalui berbagai macam kegiatan yang sangat luar biasa, termasuk hari ini, pagi hari ini, di Mapara yang ketiga, dan ini mungkin pertama kali bagi saya terlibat di kegiatan ini. Banyak sekali kegiatan yang sudah Prof. Imam bagi untuk kita semua. Salah satunya adalah menulis, ya, sudah membimbing kita dalam menulis, kemudian berbagai macam acara di Zoom, dan yang terakhir adalah proyek yang luar biasa yang saya termasuk di dalamnya, yaitu menyanyi bersama-sama, begitu ya Prof. Dan ini jadi pengalaman yang sangat indah dan terbaik bagi saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian untuk among tamu pada pagi hari ini, Ibu Metria Eliza yang sangat luar biasa dan sangat cantik sekali. Saya bertemu langsung di sini ya Bun. Biasanya hanya di sosial media lewat komen-komenan ya Bun ya. Kemudian Ketua Umum Mapara kita, Ustadz Munali, STMPD, juga sangat luar biasa. Saya selalu mengikuti di sosial medianya. Senang sekali kalau melihat sekolah itu berprestasi dan ini menjadi inspirasi bagi saya. Kemudian penyelaras pagi ini Ibu Dr. Sugiyarti, Aero Society dari Depok. Kemudian tadi Ananda yang telah melantunkan Al-Quran Surat Ar-Rum adalah Muhammad Amar Zian Marzak dari SMA Muhammadiyah Kendal. Mudah-mudahan kelak menjadi hafidz Quran ya, karena biasanya kalau seorang ibu itu mendambakan anak-anaknya itu menjadi hafidz Quran. Dan insya Allah mudah-mudahan kita doakan bersama Muhammad Amar sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pula kepada Zoom keeper kita Ibu Silvi yang selalu on setiap hari dan sampai di hari ke-30 ini. Dan tausiah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Hizkil Apandi SPD, Kepala SMK Muhammadiyah Banda Aceh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa jam ke depan kita semua akan meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Mungkin ada rasa haru, sedih, bercampur bahagia, karena harapan kita semua tentu kita berharap akan menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang lebih berkualitas, dan berharap di tahun mendatang kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun mendatang. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan beberapa jam ke depan kita juga akan bertemu dengan 1 Syawal 1445, dan ini akan menjadi hari kemenangan seluruh umat Islam di dunia, karena kita semua berhasil melalui rentetan ataupun
rangkaian ibadah ya dengan penuh kehusyuan, kemudian kesabaran, kemudian keikhlasan di dalam 30 hari di bulan Ramadan itu, dan kemenangan itu akan membekas ya, mudah-mudahan akan membekas di bulan-bulan atau 11 bulan yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum Ustadz Hizkil menyampaikan tausiahnya, akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama Bapak Hizkil Apandi SPD, lahir di Tasikmalaya 12 Mei 1978, kemudian sekarang bertinggal di Ujung Pancu, Desa Lamteh, Kecamatan Paukan, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Moto hidup beliau, Fastabiqul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pendidikan formal di SD Muhammadiyah Kota Bandung, SMP Negeri 14 Kota Bandung, SMA Negeri Kabupaten Bandung, dan UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Pengalaman organisasinya juga luar biasa, DPD IMM Jawa Barat, kemudian PD Pemuda Muhammadiyah Kota Banda Aceh, PW Pemuda Muhammadiyah Aceh, dan Majelis Dikdasmen, dan PNF PWM Aceh hingga sekarang. Pengalaman kerja beliau sebagai Staff Children Center UNICEF Banda Aceh, kemudian Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Banda Aceh, dan Tentor Bimbel REC Pro Banda Aceh, serta instruktur outbound pada Mentari Learning Center. Ustadz Hizkil itu berasal dari Bandung, tapi sekarang tinggalnya di Aceh, ya Ustadz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa berpanjang kata, mari kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Hizkil Apandi SPD dengan tema kembali menjadi fitri. Kepadanya disilahkan. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Lina Mulyati, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita sampai pagi hari ini, terutama nikmat sehat, nikmat ibadah di bulan Ramadan, sehingga kita dapat berkumpul dalam forum yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bering salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Prof. Imam Robandi, kemudian Ketua Umum Mapara Bapak Munali ya dari Kabupaten Malang, kemudian Bapak Ibu pimpinan Mapara, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu mungkin ya, dan seluruh jamaah Mapara pagi ini yang dirahmati Allah. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan untuk menambah pengalaman, untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu di jamaah Mapara pada pagi hari ini. Ini satu hal yang luar biasa bagi saya, karena kalau biasanya saya cuma misal kultum di hadapan anak-anak sekolah, hari ini diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan ibu bapak semua dari Aceh sampai ke Papua, alhamdulillah. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bu Indah ya yang dari kemarin terus berkomunikasi untuk kegiatan ini, luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang mulia, yang dimuliakan Allah, tidak terasa seperti yang disampaikan Bapak Imam, kemudian disampaikan oleh Ibu moderator tadi,
bahwa hari ini kita sudah memasuki hari terakhir insya Allah ya, hari terakhir di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ya, beberapa jam lagi mungkin, beberapa waktu dekat ini kita akan meninggalkan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Hari ini hari terakhir. Kalau dalam sebuah turnamen mungkin hari terakhir itu hari yang menentukan ya, babak final. Babak final biasanya di hari terakhir dan ini hari puncak. Hari puncak dari misalnya serangkaian Ramadan yang kita laksanakan mulai hari pertama sampai hari terakhir ini. Karena ini hari yang menentukan, mungkin kita sedikit merenung. Sudahkah Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang menghantarkan kita semua kepada derajat hamba-hamba yang muttaqin? Atau sudahkah Ramadan kita kali ini menghantar kita menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu, sebagaimana dalam sabda Nabi, man shauma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddamat min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, keikhlasan, mengharap ridha dan pahala Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu jamaah Mapara yang dirahmati Allah, saya izin share screen. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah. Ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas, Ustaz. Oke, terima kasih. Yang pertama, bentar. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tugas yang akan saya bahas pada pagi ini yaitu kembali menjadi fitri, ya, kembali ke fitri. Baik, kita mulai kajian kita pada pagi ini atau pembahasan kita pada pagi hari ini dengan menggali makna fitrah. Tadi dalam tilawah di awal pertemuan kita sudah dibacakan surat Ar-Rum ayat 30. Surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahu allati fatara nasi 'alaiha, dan seterusnya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Kepada agama Allah pasti kepada agama Islam. Karena agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Yang pertama, bahwa fitrah manusia itu terkait dengan ketauhidan, terkait dengan terkait dengan fitrah manusia untuk beragama Islam. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-A'raf, Al-A'raf ya, ayat ke-17 kalau tidak saya lupa. Langsung ke jantung ayatnya saja. Dalam ayat ini Allah berdialog dengan manusia sebelum manusia itu datang lahir ke muka bumi. Saya langsung ke intinya. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami.
kami menjadi saksi. Ayat ini juga mengandung makna bahwa fitrah manusia itu adalah mengakui keberadaan Tuhan. Sejak dari penciptaannya, manusia itu adalah makhluk yang mengakui, mempersaksikan keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya tidak ada manusia yang ateis, yang tidak mengakui Tuhan. Hanya kesombonganlah dari manusia yang kemudian menganggap dirinya lebih hebat dari Tuhan, seperti Fir'aun. Bahkan Fir'aun menganggap dirinya sendiri sebagai Tuhan. Nah, dari ayat ini sesungguhnya manusia dari sejak penciptaannya sudah mempersaksikan akan Tuhannya. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Dalam Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini menyebutkan, menjelaskan jati diri manusia sebagai makhluk sosial. Jati diri manusia, hai manusia, sesungguhnya telah aku ciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan bersuku-suku, berkabilah-kabilah supaya saling mengenal. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti. Bermakna bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial merupakan fitrah manusia juga. Fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan lingkungan persahabatan dan persaudaraan yang baik dan kondusif untuk kebaikan bersama. Dari firman Allah, Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ini sangat populer, terutama mungkin dalam dalil-dalil tentang keberagaman, biasanya seperti itu ya. Kalau bicara tentang keberagaman manusia, biasanya ayat ini selalu diikutkan. Hadirin jamaah mapara yang dirahmati Allah yang mulia, dari beberapa ayat dan hadis di atas saya menyimpulkan bahwa fitrah itu satu kecenderungan manusia kepada agama Allah dan ketauhidan yang merupakan fitrah manusia. Jadi ketauhidan adalah fitrah manusia. Dua, bahwa fitrah manusia itu ada dalam kesucian, seperti yang hadis dibacakan tadi oleh Ibu Penyelaras, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, keadaan suci. Terlepas orang tuanya siapapun. Bahkan jika orang tuanya misalnya adalah orang yang sebutlah orang pendosa, maka anak yang lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, anak-anak yang dilahirkan tetap dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Disitulah barangkali ini konsep dalam Islam tidak ada dosa turunan. Yang ketiga, ini yang mungkin saya kutip dari tulisannya Bapak Prof. Didin Hafiduddin, bahwa fitrah manusia adalah juga sebagai makhluk sosial yang memerlukan persahabatan, persaudaraan yang kondusif untuk kebaikan bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini tadi hadis Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, manusia itu aslinya lurus. Manusia itu fitrahnya adalah suci, cinta kebenaran. Sebagaimana dalam hadis yang sudah saya bacakan tadi. Manusia itu aslinya cenderung kepada kebenaran. Aslinya ya baik. Asli manusia itu baik. Namun seiring waktu, kesucian manusia itu dapat terpengaruh oleh salahnya lingkungan. Lingkungan yang salah maksudnya. Kesucian manusia itu dapat terkombinasi oleh kesalahan mendidik misalnya. Atau banyak hal yang mempengaruhi manusia sehingga manusia itu kadang-kadang malah juga jatuh ke derajat yang sangat rendah. Karena salah pergaulan, salah didik, salah arah, dan lain sebagainya. Bahkan yang muncul pada diri manusia itu sifat-sifat buruk, rakus, menghalalkan segala cara, zolim misalnya. Ya, rakus zolim itu sebenarnya bukan fitrahnya manusia. Bukan fitrahnya manusia. Namun dengan kasih sayang Allah, Allah sudah membuatkan instrumen-instrumen supaya manusia itu bisa kembali kepada fitrahnya. Dengan kasih sayang Allah, Allah membukakan pintu taubat kepada manusia. Siang Allah bukakan pintu taubat untuk semua orang, semua manusia yang melakukan kesalahan, kemaksiatan di siang, di malam hari. Allah membukakan pintu taubat untuk manusia yang melakukan kesalahan, kemaksiatan di siang hari. Dan begitu seterusnya. Hingga bisa kita simpulkan sebenarnya 24 jam pintu taubat itu dibuka oleh Allah untuk manusia. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah kepada manusia. Hadirin yang mulia, manusia yang melakukan kesalahan itu harus segera bertaubat, harus segera menyucikan diri. Kalau tadi saya sampaikan instrumen-instrumen untuk manusia mensucikan diri, ya salah satunya di Ramadan. Ramadan itu satu bulan yang menurut saya ini hadiah dari Allah kepada manusia untuk meluruhkan dosa-dosanya yang telah lalu, seperti yang dikatakan oleh hadis yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam Al-Imran 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan pada orang-orang yang bertakwa. Bersegera kepada ampunan Allah. Tentunya ketika manusia itu melakukan kesalahan atau melakukan kemaksiatan, harus segera meminta ampunan kepada Allah SWT. Asyam ayat 9-10. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang menyucikan diri. Wa qad khaba man dassaha. Dan celakalah, merugilah orang-orang yang mengotori diri. Bapak Ibu sekalian, sebaik-baik manusia yang melakukan dosa adalah manusia yang segera bertaubat, meminta ampunan kepada Allah. Meminta ampunan kepada Allah dengan bertaubat, taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kepada manusia telah menciptakan instrumen agar manusia senantiasa meleburkan dosa-dosanya. Salat. Yang pertama, misalnya dari waktu salat ke waktu salat lainnya, Allah leburkan dosa manusia. Dari Jumat ke Jumat.
Allah leburkan dosa manusia, Allah ampunkan dosa manusia. Dari Ramadan ke Ramadan, Allah meleburkan dosa manusia sehingga diharapkan manusia kembali kepada kesuciannya, kembali kepada fitrahnya. Ini dari hari ke hari Allah memberikan peluang kita untuk mensucikan diri. Dari minggu ke minggu dan bahkan dari tahun ke tahun, Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk kembali ke fitrahnya. Namun pertanyaannya, dari Ramadan ke Ramadan, bahwa kita terus berdoa, kita berdoa. Tahun depan kita akan kembali lagi berjumpa dengan Ramadan. Walaupun itu tentunya belum tentu. Belum tentu, tidak ada yang tahu bahwa apakah Ramadan tahun depan kita akan ketemu lagi atau tidak. Namun tentu kita berdoa kepada Allah, semoga tahun depan kita akan dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Salah satu cara untuk kembali ke fitrah manusia. Qad aflaha man zakka. Yang pertama dengan mengingat Allah. Qad aflaha man zakka wa dzakara asma rabbuka fasalla. Dan ingatlah Allah lalu melaksanakan salat. Ya. Jadi salat, dari salat ke salat. Dari salat ke salat itu Allah membuka pintu ampunan. Ya, dari salat meleburkan dosa-dosa manusia. Berpuasa di bulan Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa di masa lalu pasti diampuni. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, semoga amalan-amalan yang kita laksanakan selama bulan Ramadan itu akan membawa kita kepada kefitrahan. Semoga puasa yang kita laksanakan dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah itu betul-betul dapat menggugurkan dosa kita. Tentu puasa yang dijalankan, yang dilaksanakan oleh kita dengan penuh keikhlasan, penuh keimanan. Puasa yang kita hiasi dengan amalan-amalan sholat malam, tilawah Quran, sedekah, dan amal-amal lainnya yang janji Allah akan melipat gandakan amalan kita di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Dan marilah kita berdoa kepada Allah bahwa amalan-amalan itu akan membawa kita ke fitrah, kepada kesucian kita, kepada fitrah kita yang cenderung kepada ketauhidan, kepada fitrah kita yang cenderung sebagai makhluk sosial yang membutuhkan persaudaraan, yang membutuhkan kasih sayang sesama manusia. Hadirin yang saya hormati dan hadirin yang dirahmati Allah, ada harapan setelah Ramadan, setelah kita melaksanakan Ramadan sebulan penuh sampai hari terakhir hari ini, maka diharapkan akan muncul 3 kesalehan. Akan muncul 3 kesalehan. Yang pertama, kesalehan kita sebagai manusia kepada Allah, yaitu kesalehan kita secara vertikal kepada Allah. Salat kita semakin terjaga. Kemudian syariat-syariat yang lain juga kita laksanakan dengan sepenuh iman, sepenuh hati. Yang kedua, kesalehan sosial. Kesalehan sosial sebagaimana fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan orang lain, yang memerlukan persaudaraan, memerlukan tolong menolong, albir wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita lebih banyak saling menolong.
dalam kebaikan, lebih banyak melahirkan persaudaraan dengan sesama manusia, melahirkan kata-kata dari lisan kita adalah kata-kata yang penuh dengan motivasi, dengan nasihat, dan lain sebagainya. Dan harapan yang ketiga, kesalehan yang akan lahir dari puasa kita adalah kesalehan intelektual. 3 bahasa ini saya kutip dari ceramahnya Pak Aam Amiruddin, ya, bahwa kesalehan intelektual itu menunjukkan bahwa manusia itu harus rajin menuntut ilmu, karena sabda Nabi memerintahkan kepada manusia untuk menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat, bahwa menuntut ilmu itu sebuah kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kesempatan di forum yang mulia ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan, atau saya mohon maaf juga kalau misalnya apa yang saya sampaikan jauh dari ekspektasi Bapak Ibu sekalian. Saya hadir hari ini menggantikan Bapak Dr. Jardan Arabi yang kebetulan beliau pergi umrah, dan kemudian saya dihubungi beliau untuk menggantikan tausiah pada pagi hari ini. Kemudian saya komunikasi dengan Ibu Indah, alhamdulillah bisa terlaksana pada pagi ini atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz Hizkil Apandi yang telah menyampaikan tausiahnya dengan sangat lugas. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, silakan apabila ingin bertanya dengan Ustadz Hizkil, silakan raise hand. Di sini sudah ada Ibu Nidaul Hidayah, ada Bu Eli Jauhara. Silakan dipersilakan untuk bertanya kepada Ustadz Hizkil. Monggo. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dalam kesempatan ini saya ingin mengungkapkan rasa bahagia ya bersilaturahmi ini dengan adik saya, kakak saya. Kakak saya yang di Banda Aceh ini, Ustadz Hizkil Apandi. Masya Allah, alhamdulillah Kang Hizkil bisa Ya. bersua melalui Mapara Ya. ini. Saya juga Alhamdulillah. melihat di flyer ya langsung, alhamdulillah kemarin di Bandung belum sempat langsung silaturahmi. Alhamdulillah luar biasa apa yang disampaikannya, pencerahannya, bahwa Ramadan ini tadi ya salah satu taubat gitu ya, menjadi salah satu taubat kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa-dosa untuk kembali fitrah dengan cara tadi sholat ya, berzikir, kemudian juga tadi Ramadan berpuasa dalam 1 bulan. Nah, mungkin ya banyak tadi juga oleh Bu Sugiyarti ya disampaikan bahwa Ramadan ini sebagai fondasi untuk 11 bulan yang akan datang. Kita juga tadi juga Kang Hizkil menyampaikan diharapkan Ramadan ini itu menjadi di hari terakhir apalagi ya untuk mencapai kemenangan gitu, kemenangan itu keberhasilan Ramadan. Ya misalnya alhamdulillah ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berhasil di Ramadan ini kembali fitri. Hanya yang kadang menjadi kekhawatiran ya tadi juga fitrahnya manusia itu suci. Kemudian dengan adanya lingkungan dan yang lain-lainnya, karena ternyata nanti di bulan Syawal itu seakan-akan ya misalnya untuk makan, untuk minum itu juga berbeda ya nafsunya itu. Kemudian juga hal-hal lainnya seakan-akan boleh lagi untuk berbuat dosa gitu ya. Nah, untuk menjaga fitrah kita di yang selanjutnya setelah Ramadan ini ya Kang Hizkil, mungkin ini
yang menjaga keistiqomahan, mungkin saya juga pernah bertanya untuk menjaga fitrah itu ya minimal lah gitu ya. Itu tadi juga ada zikir dan yang lainnya. Nah, untuk supaya stabil itu apa yang bisa kita lakukan supaya juga untuk mendidik anak-anak pembiasaan di rumah juga dari kita juga itu yang mungkin bisa Ustadz Kang Hizkil berikan mungkin apa yang dilakukan juga contoh-contoh yang bisa kita dapat lakukan untuk menjaga kefitrahan di Hari Fitri ini. Hatur nuhun pisan Kang Hizkil, sehat selalu, alhamdulillah bisa silaturahmi melalui Hatur Mapara nuhun, ini. Teteh Terima Nida. kasih Prof. Imam, ini saya dipertemukan Ya, ini dengan saudara saya yang di Aceh, ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Sudah lama Terima tidak kasih. ketemu ya Teh ya. Kalau Iya. Ketemu di sini. Alhamdulillah. kalau tulisannya pakai P pasti dari Jawa Barat. Oh iya. Biasanya Iya, kan Pak. Avandi kan, nah, Iya, pakai iya. Iya. An, ini pakai P pasti Jawa Barat. Ya, Iya, Prof. ya, ya. Iya, terima kasih Bu Lina. Mangga. Matur nuwun Ibu Nida Ul Hidayah. Monggo mau dijawab sekarang di skill. Ya, terima kasih Ibu Lina. Terima kasih hatur nuhun Teteh Nida dari Bandung ya. Ini kami sudah lama juga tidak jumpa. Alhamdulillah takdir Allah menjumpakan di layar Zoom Mapara pada pagi hari ini. Terima kasih ini Mapara sudah mempertemukan kami yang sudah bertahun-tahun sebenarnya tidak ketemuan kayak gini. Dari Teh Nida, bagaimana kita menjaga fitrah kita setelah ini? Baik, manusia ini memang diilhamkan oleh Allah itu dua potensi mungkin ya. Dalam surat Asy-Syam itu alhamaha fujuraha wa taqwaha, kan gitu ya. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi pada diri manusia itu diilhamkan fujur, asik ya, keburukan lah ya, dan kemudian sifat takwa atau sifat yang baik. Maka tidak mengherankan memang kalau di dalam manusia itu ada dua sisi yang kadang-kadang ya muncul juga gitu. Muncul sifat buruknya, kemudian ada yang baiknya. Namun bukan berarti Allah menciptakan fujur itu untuk menjebak manusia supaya terjebak dalam keburukan, ya. Tidak seperti itu. Tapi adanya sifat fujur itu yang kadang-kadang membawa manusia kepada itu adalah untuk sebagai barangkali pembanding ya, karena kalau ada yang baik pasti ada yang buruk ya. Kalau ada kita tahu itu baik karena ada yang buruk. Nah, pertanyaannya tadi tentang bagaimana menjaga kefitrahan kita itu pada bulan-bulan setelah Ramadan ini. Bahwa setelah Ramadan acap kali seolah-olah umat Islam bahkan ya itu boleh melakukan ini, boleh menggibah lagi, boleh kadang-kadang apa lagi ya. Kenapa muncul itu lagi? Menurut saya yang pertama karena ada sifat fujur itu ya mungkin pada diri manusia. Kemudian bagaimana kita menjaganya? Ya, Ramadan itu telah melatih kita ya. Ramadan itu telah melatih kita selama 1 bulan, melatih untuk menahan diri, tidak berkata-kata yang tidak baik, misalnya menahan diri untuk menahan diri untuk tidak zalim kepada orang lain. Kemudian melatih diri untuk berbuat banyak kebaikan di dalam Ramadan itu. Melatih diri untuk banyak beribadah. Misalnya ya tarawih, tilawah, sedekah dan lain sebagainya. Nah, yang bagaimana supaya latihan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa juga terbawa pada pada bulan-bulan yang lainnya. Karena
memang sebenarnya sangat disayangkan kalau training latihan yang kita lakukan selama sebulan lebih di bulan Ramadan ini, kemudian kita stop pembiasaan baik itu di bulan-bulan yang lain. Menurut saya yang pertama beberapa hal yang perlu kita lakukan. Kita melanjutkan pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Misalnya pembiasaan sholat tepat waktu, sholat berjamaah yang di bulan Ramadan ini biasanya memang orang-orang akan lebih tergerak gitu ya, lebih rajin untuk itu. Pembiasaan-pembiasaan itu ya harus dilanjutkan. Pembiasaan-pembiasaan bersedekah, pembiasaan-pembiasaan baik yang dalam hal apakah itu secara sosial, pembiasaan-pembiasaan untuk menahan diri tidak marah misalkan, karena pembiasaan-pembiasaan inilah yang dilatih pada bulan Ramadan yang diharapkan memang akan menjadi satu kebiasaan baik yang dibawa oleh umat Islam pada bulan-bulan atau pada 11 bulan yang seterusnya. Hal lain mungkin selain pembiasaan-pembiasaan itu, ya yang terpenting menurut saya kalau harian kita yang lain adalah kita berusaha menjaga sholat, ya, menjaga sholat. Orang menyucikan diri dengan berzikir dan melaksanakan sholat. Saya kira ini hal yang paling fundamental, hal paling fundamental dan mendasar bagi seorang Muslim, seorang dalam menjaga kesucian atau menjaga fitrahnya dari sholat. Kenapa? Karena sholat jelas tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi bisa dikatakan memang seseorang itu akan baik kalau memang sholatnya sudah betul, kita sudah benar. Maka tidak mengherankan juga kalau sholat itu menjadi tiangnya agama. Kemudian seperti tadi ya, ini menjadi hal yang sangat penting seperti dalam surat Al-A'la tadi ya. Bahwa salah satu cara untuk menjaga kesucian itu adalah sholat. Barangkali itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Semoga belum semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf tidak bisa menjawab secara lebih komprehensif mungkin ya, Teh Nida. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Iya. Kang Hidayah, Masya Allah. Ya, terima kasih. Berikutnya untuk pertanyaan kedua dari Bu Eli Jauhara. Monggo Bu Eli. Terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustadz Hizkil. Ini salam kenal, saya dari Boyolali. Baik Bu, salam kenal juga. Pertanyaan saya bersama dengan Teh Nida, hanya intinya bagaimana untuk tetap mempertahankan keistiqomahan dalam beribadah di bulan puasa ini, karena ya hampir sama dengan muda, tapi ada satu hal yang itu sedikit berbeda. Apakah seorang Muslim yang dikatakan kembali ke fitrah yang suci itu harus yang diibadah selama bulan Ramadan itu ada syarat minimal ya mengerjakan puasa itu, karena banyak sekali di masyarakat di desa kami ya itu dari sholatnya bagus, sering berjamaah, bacaan Qur'annya bagus, bahkan kadang menjadi imam di masjid, tetapi kenyataannya tidak berpuasa. Apakah untuk yang seperti ini juga nanti akan kembali ke fitrah itu? Dan dari 3 kecerdasan tadi yang Ustadz sampaikan gitu, kalau kita itu diharapkan untuk dapat selalu menuntut ilmu, entah dengan bagaimana caranya. Dan saya sebagai guru juga ini terkadang sangat sulit untuk menanamkan
murid-murid saya untuk memiliki sikap yang haus dengan ilmu. Itu mungkin ada tips yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih. Monggo Ustadz Iskil. Ya, langsung dijawab ya. Baik, kalau yang hampir sama mungkin saya tidak perlu siaran ulang ya. Terima kasih. Ibu yang tadi pertanyaan bagaimana orang-orang di tempat Ibu yang tidak berpuasa, rajin sholat, apakah mereka juga menjadi kategori yang mendapat kembali ke fitrah gitu ya. Dalam hadis Nabi tersebut kan yang diampuni dosanya itu yang saum ya, yang berpuasa dengan penuh keimanan, keikhlasan, mengharap ridho Allah, maka dia akan diampuni dosanya. Ya, dengan penuh keimanan artinya kan dia melaksanakan syariat Allah bukan hanya puasa ya, termasuk salatnya rajin dan lain sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya, apakah yang Ibu tanyakan tadi mendapat fitri atau tidak? Sebenarnya saya tidak bisa menjawab dia kembali ke fitrah atau tidak. Tapi kalau melihat kepada hadis tadi bahwa orang-orang yang mendapat pengampunan Allah itu adalah orang-orang yang puasa yang betul-betul gitu ya. Bahkan mungkin menurut saya orang-orang yang puasa tapi tidak salat, puasa tapi tetap mengibahi orang, juga menurut saya akan ya dipertanyakan apakah masuk dalam kategori orang-orang yang mendapat maghfirah dari Allah. Dalam surat Ali Imran 134 kan orang-orang yang mendapat maghfirah, orang-orang yang disebutkan tadi dalam ayat sebelumnya itu asari'u ila maghfirati min rabbikum, itu orang-orang yang mendapat maghfirah, orang-orang yang takwa itu adalah orang-orang yang waladina yunfikuna fisara'i wa dharra'i gitu ya. Orang-orang yang berinfak dalam dalam lapang dan sempit, wal kadiminal ghaidha, orang-orang yang saling menjaga amarahnya, kemudian afina anin nas, dan orang-orang yang saling memaafkan sesama manusia. Jadi kita mendapat maghfirah tadi selain berpuasa, kemudian orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah itu, atau orang-orang yang itu juga ya secara sosial mungkin orang-orang yang tetap melaksanakan atau menjaga beberapa hal tentang sosialnya itu, berinfak ya dalam lapang dan sempit, kemudian orang yang bisa menjaga amarah, kemudian orang yang saling memaafkan sesama manusia. Itu juga saya pikir tiga hal itu adalah tiga hal kita menjaga kefitrahan kita sebagai manusia ya, untuk agar tidak untuk tetap istiqomah dalam kesucian diri kita gitu. Sedekah itu mensucikan harta, misalkan tadi sedekah. Kemudian menjaga amarah itu lari misalnya kepada manusia sebagai makhluk sosial yang harus saling bersaudara sesama manusia yang lain. Kemudian juga saling memaafkan. Maka tidak heran kalau misalnya saya sangkut pautkan, ini dikait-kaitkan saja. Ketika menuju ke fitrah itu, kita saling memaafkan sesama manusia supaya kita mendapat ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah kan hak kepada manusia saling memaafkan, gitu ya, saling memaafkan. Insyaallah setelah saling memaafkan sama manusia, kita akan mendapat ampunan dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari Ibu tentang sikap haus ilmu. Nah, sikap bagaimana menerapkan pada anak-anak supaya anak-anak kita itu haus pada ilmu. Ibu, barangkali saya ini menjawab secara umum saja tentang yang ini ya. Memang zaman sekarang tantangan kita sebagai guru, sebagai pendidik ya, saya juga guru. Saya kepala sekolah baru beberapa bulan di tahun 2024 ini. Sebelumnya saya 18 tahun memang berprofesi sebagai guru. Jadi
Yang pertama ya tentu saja terus memberikan motivasi pada anak-anak. Jangan lelah untuk memberikan motivasi, memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Misalnya saya sering mengulang-ulang nasihat dari Imam Syafi'i ya, tentang bagaimana tentang kepada anak-anak bahwa jika kalian tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kalian harus menahan beratnya atau kebodohan di masa yang akan datang. Mungkin redaksinya berbeda sedikit. Tentang hadis-hadis menuntut ilmu, tentang ayat tentang menuntut ilmu di Al-Mujadalah. Dan yang terpenting lagi, menurut saya, kita harus terus mendoakan anak peserta didik kita. Kita mendoa itu saya pikir satu hal yang mungkin beberapa orang melupakan. Tapi doa guru kepada anak-anak, saya pikir itu hal yang penting. Betapa bandel-bandel mungkin anak-anak kita, saya di SMK juga merasakan sekarang. Dan ya kita jangan berhenti menasihati, jangan lelah untuk terus memberikan motivasi. Dan yang penting menurut saya, kita terus mendoakan guru-guru harus terus mendoakan anak-anak didiknya supaya anak didiknya menjadi orang-orang yang berhasil berubah dan menjadi orang-orang yang haus akan ilmu. Itu mungkin Bu yang bisa saya tanggapi. Ya mudah-mudahan bisa sedikit menjawab, walaupun saya rasa juga ini belum cukup untuk menjawab pertanyaan Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Lina Mulyati, moderator. Nggih, Ustadz Biskil, kira-kira sudah jelas nggih, Bu Eli nggih? Insya Allah, Bu Lina. Terima kasih, Ustadz. Nggih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, ini ketiga yang terakhir atau tidak ya? Apa ada pertanyaan lagi? Mungkin yang terakhir ya, udah mau jam 7. Nggih, monggo Ustadz. Ustadz Firman dari Balikpapan, monggo. Baik, terima kasih Ibu Lina, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ustadz Firman dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sama-sama Pak, salam kenal juga. Saya kira menarik sekali tadi pembahasannya berkaitan dengan kata-kata fitrah. Ada dalam surah Ar-Rum ayat 30 tadi dibacakan. Kemudian surah Al-A'raf ayat 172 yang inti ayatnya diambil adalah alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kemudian ada hadis juga tadi yang bunyinya kullu mauludin yuladul ala fitrah. Yang saya mau katakan di sini adalah bahwa kalau dikatakan Allah di situ alastu birabbikum, artinya bahwa tidak satu pun manusia yang ada di dunia ini itu tidak bertauhid. Mungkin kesimpulannya begitu, artinya semua bertuhan. Tidak ada yang tidak bertuhan sekalipun. Tadi diambil contoh adalah Fir'aun. Kenapa saya katakan demikian? Saya temukan sebuah ayat dalam surah Yunus kalau tidak salah di ayat 90. Di situ dikatakan bahwa ketika napasnya Firaun itu sudah sampai di tenggorokan, menjelang dia tenggelam, dia berteriak kepada Allah dalam keadaan tidak berdaya, bahwa saya percaya tidak ada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dalam hal ini yang diajarkan oleh Nabi Musa. Sehingga saya berkesimpulan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak bertuhan.
artinya memiliki nilai-nilai ketuhanan. Itu kalau saya melihat tadi ayat yang disampaikan alastu birabbikum. Kemudian yang kedua di surah apa tadi itu Ar-Rum ayat 30. Wahkim wajhaka lid-din hanifa fitratullah. Kemudian saya kaitkan dengan hadis yang saya bacakan tadi. Kullu mauludin yuladul ala fitrah. Kata-kata fitrah. Pernah saya mendengar seperti ini. Ada yang mengartikan itu adalah suci dalam artian bersih. Tanpa noda, tanpa dosa, tanpa coretan dan sebagainya. Tetapi ketika saya membaca hadis ini lanjutannya, bunyinya seperti ini. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Artinya bahwa orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sehingga kesimpulan saya, kata-kata fitrah di sini adalah bukan dimaknai sebagai suci, tetapi dimaknai sebagai agama. Kalau dikaitkan dengan sambungan hadis tersebut, karena kita tidak bisa berhenti hanya sebagai kata-kata fitrah, tetapi kita lanjutkan ke redaksi ayat berikut. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah pemahaman saya kurang tahu juga, saya belum pernah membaca asbabul urutnya hadis ini. Apa penyebab turunnya hadis ini sehingga Nabi menyampaikan seperti itu. Saya kira itu Ustadz, apakah kata-kata fitrah itu dimaknai sebagai suci atau dimaknai sebagai agama? Saya kaitkan dengan surah Ar-Rum tadi ayat 30 yang mengandung makna fitrah beragama di situ. Dengan fitrah agama tauhid. Sekian itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu ya. Oke, terima kasih Bapak Firman dari Balikpapan. Ini tahun lalu saya Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke Balikpapan, Pak. Di Balikpapan Dom apa ya? Iya di Dom Pak, Dom. Di Dom Balikpapan, kemudian Kasnya rumahnya Ibu Umi itu. Sempat juga saya ke IKN, alhamdulillah. Ke Balikpapan. Iya, sempat jalan-jalan lah, keliling-keliling di Balikpapan. Dan luar biasa, Balikpapan tuh ternyata kota yang sangat modern dan maju. Banda Aceh mungkin kalah satu masa dengan Balikpapan. Balikpapan gedungnya udah seperti Jakarta, luar biasa. Iya, kota selicin minyak yang luar biasa maju lah menurut saya di Balikpapan. Baik, Bapak Firman. Iya, Ustaz. Tentang tadi Pak Hakim wajhaka lid-dini hanifah ya, tentang yang itu Pak tadi ya, tentang fitrah manusia, dan kemudian dihubungkan dengan alastu birabbikum qalu bala sahidna itu. Saya mencontohkan tadi menyampaikan bahwa yang pertama qalu bala sahidna, maka sesungguhnya tidak ada manusia yang tidak mengakui Tuhan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia pada fitrahnya ini yang tidak mengakui keberadaan Tuhan atau tidak bertauhid kepada Allah. Sehingga dalam konsep Islam berarti tidak ada manusia yang ateis itu, melainkan karena kesombongan manusia seperti yang dilakukan Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, kemudian betul yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada kisah dalam surat Yunus tadi bahwa menjelang Firaun itu tenggelam di Laut Merah, ya. Itu Firaun itu kan ada beberapa ya. Kalau yang tenggelam di Laut Merah itu Ramses II kalau misalnya. Itu dia memanggil Tuhannya. Dia memanggil Tuhan. Artinya memang fitrahnya itu keluar.
di saat itu. Keluar bahwa dia yang mengaku Tuhan ketika mau mau binasa gitu. Mau binasa Firaun itu, dia memanggil nama Tuhan. Itu. Kemudian kata-kata suci dalam yuladun ala fitrah. Kemudian lanjutannya kemudian menjadikan manusia itu Nasrani, Yahudi, Nasrani dan Majusi, orang tua yang menjadikan itu. Apakah itu pengertiannya suci dalam arti suci bayi yang baru dilahirkan tidak mengenal, tidak berdosa gitu ya, tidak apa-apa, atau suci dalam arti dalam arti agama. Terus terang Bapak, yang saya baca-baca selama ini, alal fitrah di situ adalah suci seperti bayi yang dilahirkan, karena konteksnya adalah anak yang lahir itu terlahir suci. Barangkali mungkin ini ada kajian lain yang menghubungkan bahwa suci di situ adalah suci dalam arti agama fitrah, agama tauhid, seperti dalam surat Ar-Rum ayat ke-30 tadi. Beberapa yang saya baca menyebutkan bahwa fitrah dalam hadis dari Abu Hurairah tersebut menyebutkan bahwa manusia yang lahir dalam kesucian, terlepas, katanya dijelaskan, terlepas siapapun orang tuanya, apakah itu orang tuanya kiai misalnya, ataupun orang tuanya siapapun, bayi yang lahir atau seorang anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Barangkali begitu Pak yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau belum bisa menjawab secara lebih dalam ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum billahi bisabil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sekali lagi barangkali apa yang saya sampaikan belum memenuhi ekspektasi Bapak Ibu semua. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan milik dari saya sendiri. Nah, saya kembalikan kepada Ibu Lina Mulyati sebagai moderator. Persilakan Bu, silakan. Matur nuwun Ustadz Hiskil Apandi dari Banda Aceh. Alhamdulillah, insya Allah semua yang dijelaskan atau dipaparkan oleh Ustadz Hiskil ini sangat-sangat bermanfaat, dan saya yakin semua yang hadir di Mapara ini, di Mapara Pamungkas ya, karena yang terakhir ini juga akan menjadi bekal atau ilmu untuk kita semua. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sedikit ilmu, semuanya sangat baik. Saya juga mengikuti, agak-agak menyesal ini mengikuti Mapara ini dimulai dari pertengahan. Jadi pertengahan bulan Ramadan saya baru bergabung. Ini juga atas ajakan dari Bunda Indah dan Bunda Aprilia, dan alhamdulillah tetap saya syukuri. Artinya Mapara ini akan selalu ditunggu setiap datangnya bulan Ramadan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sebelum saya tutup dan sedikit yang ingin saya untuk kajian pada pagi hari ini dan di akhir Ramadan ini, bahwa dalam menjaga kefitrahan manusia kita perlu melakukan pembiasaan seperti itu. Seperti halnya di TK, Ustadz Hiskil. Jadi ketika membentuk karakter anak juga seperti itu. Pembiasaan yang terus-menerus sehingga anak itu tidak lupa. Demikian juga dengan menjaga kefitrahan manusia. Salah satunya atau antara lain tadi yang sudah dijelaskan, menjaga sholat tepat waktu seperti itu ya. Kemudian tilawah kita tetap rutinkan, tidak hanya di bulan Ramadan kita rajin setiap habis sholat kita tilawah, tapi akan terus terjaga 11 bulan mendatang. Kemudian berzakat juga kita teruskan atau kita lanjutkan. Dan seperti itu nggih Ustadz. Dan ini waktu sudah menunjukkan pukul berapa? Sedikit lagi jam 7.
Dan sebelum saya tutup, saya ingin menyambut bulan Syawal 1445. Saya ajak bernyanyi ya, Ayah Bunda. Karena basic saya TK, jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu bernyanyi ini. Mungkin sering mendengar ya, ataupun hafal di telinga kita yang judulnya, yang lagunya itu Minal Aidin wal Faizin, gitu. Sakit Bapak Ibu, silakan itunya mikrofonnya dinyalakan semua. Kita bernyanyi bersama, bersenandung bersama. Ini biar jadi kenangan ini. Tapi sebelumnya Kalau ada teksnya, Bagus. ada teksnya di tapi share. sebelumnya saya berpantun dulu ya, Ustaz. Iya. Bapak Ibu, nggih. Mantap ini. Nggih. Kacang tanah, kacang kapri. Kacang tanah, kacang kapri. Mantap. Mantap. Belinya dari Raya Idul Fitri. Segala kesalahan saya mohon dieliminasi. Mari Bapak Ibu, Ustadz, kita bernyanyi bersama. Tapi saya ingin mulainya dari bait yang berjabat tangan ya. Nanti dilanjutkan bersama-sama. Mari. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam, habis marah di hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Lahir dan batin. Selamat Rakyatnya makmur terjamin. Ampunya gak ada. Masya Allah, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Lina. Hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan lahir Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf. Barakallahu Ustaz.